Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaireni Adiliana. Saya mahasiswa Universitas Jambi dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Kimia dengan NIM F1C1220011. Saya membuat video ini sebagai tugas dari mata kuliah Fisika Dasar sebagai ujian tengah semester. Selamat menyaksikan videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan pertama. Nih ya, pertanyaannya di atas. Jadi, perumusan energi itu sangat luas sekali, sehingga definisinya itu sangat sukar untuk dituliskan. Secara teknis, energi adalah besaran skalar yang dihubungkan dengan kondisi atau keadaan dari satu atau banyak objek. Sedangkan definisi lain juga mengatakan hal yang demikian tentang energi. Energi adalah suatu besaran yang dihubungkan atau yang kita hubungkan dengan sumber dari satu atau banyak objek. Energi itu dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Juga dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Tetapi ingat, energi itu atau total jumlah energi itu tetap sama atau bersifat kekal seperti menurut hukum kekekalan energi. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 2. Nih ya pertanyaan di atas. Jadi, fundamental itu artinya mendasar. Sifat fundamental adalah sifat yang mendasar yang dipelajari dalam materi usaha dan energi. Ada 4 sifat energi. Yang pertama yaitu transformasi energi. Transformasi energi adalah energi dapat diubah ke bentuk energi lainnya. Seperti energi panas atau energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Seperti misalnya setrika pakaian. Yang kedua yaitu transfer energi. Transfer energi adalah energi dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ketiga yaitu energi dapat dipindahkan. Adalah energi dapat dipindahkan ke benda lain. Yang keempat yaitu sifat energi ini adalah menurut hukum kekekalan energi. Maksudnya itu energi bersifat kekal. Maksudnya energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi itu dapat berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 3. Nih ya pertanyaan di atas. Jadi, semua objek yang ada di bumi ini sebenarnya memiliki energi. Objek yang diam seperti meja, kursi, sebenarnya memiliki energi potensial. Sedangkan objek yang bergerak memiliki energi kinetik. Jadi, sebelum kita menjawab pertanyaan nomor 3 tadi, seharusnya kita harus mengetahui apa yang maksud dengan energi kinetik itu. Energi kinetik adalah energi yang dihubungkan dengan keadaan pergerakan suatu benda atau objek. Semakin cepat objek bergerak, maka semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Maka terjawab sudahlah pertanyaan kita tadi. Benda yang diam seperti meja itu tidak memiliki energi kinetik atau energi kinetiknya itu sama dengan 0. Jadi meja yang diam itu sebenarnya memiliki energi potensial. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 4. Nih ya pertanyaan di atas. Jadi, dalam fisika, kerja itu disamakan dengan usaha dan dilambangkan dengan W. Kerja atau usaha itu adalah energi yang ditransfer dari atau menuju suatu objek gaya yang bekerja pada objek tertentu. Kerja dapat bernilai negatif dan juga dapat bernilai positif. Jika kerja bernilai negatif, maka energi yang ditransfer keluar dari objek. Sedangkan kerja yang bernilai positif adalah energi yang ditransfer masuk ke dalam objek. Kerja memiliki satuan yang sama dengan energi. Kerja adalah besaran skalar. Kerja yang dihitung adalah kerja yang memiliki perpindahan yang sama dengan energi atau objek. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 5. Nih ya, pertanyaan di atas. Jadi, jika kita mendorong sebuah meja yang berkurang besar, tetapi meja tersebut tetap diam. Kenapa begitu dan apakah ada usaha yang kita lakukan? Sebenarnya ada usaha yang kita lakukan, tetapi menurut panca indera kita atau pandangan mata kita, usaha yang kita lakukan itu tidak ada atau sama dengan 0. Karena terjadinya perpindahan dari energi kimia menjadi energi panas. Sehingga usaha yang kita lakukan itu tidak ada. Jika kita ingin meja tersebut melakukan usaha atau ada usaha, kita harus meminta bantuan dari teman kita atau saudara kita minimal 4 orang atau 2 orang untuk mendorong meja tersebut supaya berpindah tempat supaya ada usaha yang kita lakukan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu contoh soal tentang usaha. Di sini saya akan membacakan dulu contoh soalnya. Di sini sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 10 meter. Jika alfanya sama dengan 60 derajat dan gesekannya antara balok dan lantai diabaikan, berapa usaha yang dilakukan gaya itu?
Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa-apa aja yang diketahui dari soalnya. Kita catat dulu yang diketahuinya. Jadi yang diketahuinya F atau gaya sama dengan 50 Newton. S atau jarak perpindahannya sepanjang 10 meter. Alfanya sama dengan 60 derajat. Yang ditanya itu adalah usahanya atau W. Kita ketahui rumus usaha itu adalah W sama dengan F dikali cos alfa dikali S. Semua yang ada di rumus sudah diketahui. Jadi kita langsung masukin aja. Jadi 50 dikali cos 60 dikali 10. Cos 60 itu disamakan dengan 1/2. Jadi ini dibagi sama ini jadinya 25 dikali 10. Jadinya W itu sama dengan 250 Joule. Jadi usaha yang dilakukan gaya itu adalah sebesar 250 Joule. Baiklah, saya akan masuk ke dalam contoh soal yang kedua, yaitu tentang energi. Di sini saya mengambil soalnya tentang energi potensial. Buah kelapa dengan massa 2,5 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 4,5 meter. Jika percepatan gravitasi sebesar 3,8 meter per sekon kuadrat, berapakah energi potensialnya? Jadi, di sini ada sebuah gambar pohon kelapa. Maaf, gambarnya sangat tidak bagus sekali. Yaitu ada sebuah buah kelapa yang jatuh ke tanah. Maka di sini tingginya itu sebesar 4,5 meter. Jadi kita langsung buat aja yang diketahui dari soal dan juga dari gambar. Maka yang diketahuinya adalah masanya sama dengan 2,5 kg, hanya sama dengan 4,5 meter. G-nya di sini sudah ditentukan, G-nya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. 9,8 meter per sekon kuadrat. Sedangkan yang ditanyanya adalah energi potensial atau EP. Jadi kita langsung aja masuk ke rumus EP itu apa? Jadi rumus EP itu adalah massa dikali gaya gravitasi dikali tinggi. Jadi semua rumus yang di sini kan sudah diketahui. Maka kita langsung masukkan saja ke dalam ke dalam rumusnya yang diketahui tadi. Jadi EP sama dengan 2,5 dikali 9,8 dikali 4,5 sama dengan 24,5 dikali 4,5. Jadi EP sama dengan 110,25 Joule. Jadi energi potensialnya adalah 110,25 Joule.